Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan NIM A321241108 dari kelas C Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Hukum Administrasi Negara, mata kuliah pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu. Dengan hormat saya sebut namanya Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, yang pertama-tama yang akan saya jelaskan ada pengertian dan istilah hukum administrasi negara atau HAN. Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah dalam kedudukan, tugas, dan fungsinya sebagai administrator negara. Tugas-tugas pemerintah negara adalah tugas-tugas negara yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pemerintah. Hukum administrasi negara berasal dari istilah asing yang pertama kali dikembangkan di Prancis, yaitu droit administratif. Nah, yang kedua ini ada efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mencegah korupsi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hukum administrasi negara cukup efektif dalam mencegah korupsi karena memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan administratif dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung kepada implementasi yang konsisten, independensi lembaga pengawas, serta adanya sanksi tegas bagi pelanggar tanpa pengawasan yang kuat. Transparansi dan akuntabilitas hanya menjadi konsep tanpa dampak nyata. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara memiliki dua fungsi, yaitu melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dan memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam menjalankan administrasi. Namun, dalam praktiknya, hukum ini seringkali lebih digunakan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah, terutama dalam sistem yang otoriter atau birokrasi yang tidak transparan. Idealnya, hukum ini berperan sebagai pengimbang antara hak warga negara dan kepentingan negara. Selanjutnya yang keempat ada fleksibilitas dalam kebijakan publik versus prinsip legalitas. Meskipun prinsip legalitas menghapuskan setiap tindakan administratif didasarkan pada hukum, fleksibilitas diberikan kepada pejabat administrasi untuk memungkinkan kebijakan dan adaptif terhadap kondisi yang berubah. Ini dapat dianggap sebagai bagian dari hukum yang hidup, yang menyesuaikan diri dengan realitas sosial. Namun, tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, fleksibilitas ini bisa menjadi celah bagi penyalahgunaan wewenang, seperti keputusan yang diskriminatif atau menguntungkan pihak tertentu. Baik, selanjutnya yang kelima ada keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hukum administrasi negara berperan dalam penyeimbangan kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dengan mengatur izin eksploitasi, pengawasan, dan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Namun, dalam praktiknya, kepentingan ekonomi negara sering lebih diutamakan dibandingkan dengan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih transparan dan partisipasi agar kepentingan publik tidak terabaikan. Baik, selanjutnya yang keenam ada keberpihakan hukum administrasi negara. Secara ideal, hukum administrasi negara bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan warga negara. Namun, dalam realitasnya, hukum ini seringkali lebih berpihak kepada negara, terutama dalam kebijakan yang terkait dengan keamanan, ekonomi, dan kepentingan politik. Agar tetap adil,
Hukum ini harus didukung oleh sistem peradilan yang independen dan mekanisme kontrol publik yang kuat. Selanjutnya yang ketujuh ada pembatasan kekuasaan eksekutif. Hukum administrasi negara membatasi kekuasaan eksekutif dengan menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam setiap pengambilan keputusan administratif. Prinsip legalitas, mekanisme judicial review, dan pengawasan oleh lembaga independen adalah instrumen penting dalam membatasi wewenang eksekutif agar tidak bertindak sewenang-wenang. Namun, efektivitasnya bergantung pada sejauh mana hukum tersebut ditegakkan dan apakah lembaga pengawasan dapat bekerja tanpa tekanan politik. Nah, itulah presentasi singkat dari saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.